Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang menonton video kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Syifaul Fuada selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 di Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Adisti, Fauziah, Esa, Tiara, Farhan, Gisela, dan juga Ega akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Semoga pada video ini dapat memberikan ilmu dan juga manfaat yang baru untuk teman-teman semuanya. Dan di video kali ini kami telah membagi job desk, dan untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan saya sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan praktikum apa yang ingin kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian dari simulator Proteus, yang dimana kita akan membuat sebuah rangkaian yaitu rangkaian pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Yang dimana di sini pada keypadnya kita akan men-setting sebanyak 8 settingan. Nah, yang pertama, ketika kita mengklik keypad tombol 1, motor stepper berputar searah jarum jam sebesar 1 step. Lalu, ketika kita mengklik angka 2, motor stepper berputar searah jarum jam sebesar 2 step. Lalu yang ketiga, 3 step. Yang keempat, 4 step. Dan kemudian ketika kita mengklik 5, motor stepper berputar berarah lawanan dari arah jarum jam sebesar 1 step hingga pada angka ke-8 sebesar 4 step. Nah, mungkin kurang lebih itu gambaran secara umumnya. Langsung kita praktikkan saja. Baik, terima kasih untuk teman saya yang telah menjelaskan gambaran umum simulasi praktikum saat ini. Nah, saya akan melanjutkan mengenalkan bahan-bahan apa aja sih yang digunakan. Nah, yang pertama ada Arduino Uno R3. Nah, kemudian ada keypad phone 3x4, kemudian ada driver tipe ULN 203A, kemudian ada motor stepper, dan juga ada power. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan digunakan saat simulasi nanti. Dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan penjelasannya. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart pada praktikum pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Yang pertama yaitu kita bisa memulai perancangan. Lalu yang kedua, pada step kedua itu ada menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sendiri terdiri dari Arduino Uno R3, lalu ada keypad phone, lalu ada driver ULM 2003, lalu ada motor stepper. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu melakukan perancangan rangkaian. Lalu selanjutnya ada melakukan pemrograman pada Arduino Uno. Lalu kita dapat memulai simulasi. Setelah memulai simulasi, kita harus pastikan apakah rangkaian berjalan atau tidak. Untuk memastikan hal tersebut, kita dapat menginput angka 1 sampai dengan 8. Yang pertama yaitu ada apabila kita menekan angka 1 pada keypad, maka motor stepper akan berputar 1 step seperti arah jarum jam. Lalu apabila kita menekan angka 2 pada keypad, motor stepper berputar 2 step ke arah jarum jam. Lalu apabila kita menekan
angka 3 pada keypad, motor stepper akan berputar 3 step ke arah jarum jam. Dan pada keypad yang keempat pun menunjukkan hal yang sama. Lalu selanjutnya untuk inputan atau angka 5 itu kita bisa menekan angka 5 lalu motor stepper berputar 4 step berlawanan arah jarum jam dan seterusnya. Untuk penjelasan flowchart pada simulasi ini saya cukupkan. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian dan konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana rangkaian dari pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Sebelumnya, di sini saya menggunakan software simulator yaitu Proteus, dan untuk bahan-bahan yang digunakannya tadi sempat dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Langsung saja kita rangkaiannya ini. Pertama kita sambungkan dulu. Nah, ini adalah rangkaian dari pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad ini. Nah, selanjutnya untuk mengkonfigurasi. Nah, selanjutnya untuk mengkonfigurasi pemrogramannya agar rangkaian ini dapat berjalan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, setelah melakukan perangkaian, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman kepada Arduino-nya. Nah, untuk memprogram sendiri kita menggunakan aplikasi Arduino, dan nanti untuk file hex-nya kita akan push, kita masukkan ke dalam Arduino-nya. Nah, pertama kita akan melakukan pemrograman kepada Arduino-nya.
Oke, setelah melakukan pemrograman, selanjutnya kita akan mengcompile hasil pemrogramannya, lalu kita akan menggunakan file hex-nya ke dalam Arduino-nya. Nah, di sini kita tinggal klik verify, ada di sini. Nah, di sini mulai compile dan selesai. Nah, lalu kita akan membuka file hex-nya pada folder yang tertulis di sini. Nah, ada di sini. Selanjutnya kita akan buka ke sini, buka file manajernya di local C, user, Krestu, lalu aplikasi data, lokal, ada temp. Nah, ini ada file hex yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan copy, kita pindahkan ke tempat yang mungkin mudah dicari. Kita paste di sini aja di musik. Nah, selanjutnya kita akan membuka file hex-nya. File hex-nya itu ada di musik. Lalu klik open. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasinya. Nah, di sini sudah nyala simulasinya. Selanjutnya untuk angka 1 sampai 4 si motor stepper ini akan memutar searah jarum jam. Jadi untuk 1 itu 1 step, 2 step, 3 step, 4 step. Nah, untuk 5 sampai 8 itu memutar berlawanan arah jarum jam. Jadi nah, yang 5-nya ini 1 step, 6-nya 2 step, 7-nya 3 step, 8-nya 4 step. Nah, kita akan coba satu persatu tombol atau input yang akan kita jalankan. Dari mulai 1. Oke, 1 step. Nah, jadi setelah melakukan stepnya selesai, kita akan balikan ini ke seperti semula ya, karena sudah diprogram seperti apa, sudah dibalikan ke seperti semula ya. Jadi ketika menjalankan dua step, lalu akan dikembalikan lagi menjadi 0 setelah 2 detik kemudian. 1 2 2 detik. Oke, lalu yang ketiga 1 2 3 1 2. Jadi untuk pergerakannya sendiri delaynya ini 1 detik. Misalnya yang 4 ini ada 4 step. Nah, delaynya ini 1 detik tiap geraknya, tiap stepnya 1. Nah, untuk kembali ke seperti semulanya dia membutuhkan waktu 2 detik. Contoh di sini 1. Nah, ini kembali ke seperti semulanya 2 detik. Ini 2 step berlawanan arus, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini yang 3 step. Oke, lalu ini yang 4 step. 1 2 3 4. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gisela. Nah, tadi kan kita udah lihat nih di praktikum ketiga ini kita bakal ngapain aja, mulai dari pembahasan, lalu flowchart, dan juga tahapan untuk simulasi praktiknya. Nah, sekarang kita akan bahas nih mengenai analisis dan juga kesimpulannya. Kenapa sih si rodanya tuh bisa bergerak sekali ataupun 2 kali, bisa ke kiri maupun ke kanan. Nah, jadi kan tadi kita udah lihat kalau EGA tuh sebelumnya memasukkan beberapa codingan ke dalam Arduino Uno agar si roda itu bergerak. Nah, hal yang penting itu kita harus buat dulu nih konstanta byte untuk baris dan kolomnya. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat keypad itu sendiri. Nah, setelah kita membuat keypad, kita juga perlu membuat dari void setupnya, khususnya itu
metodenya supaya yang terlihat jelas tadi itu kan si rodanya itu bisa berputar ke kiri ke kanan, terus dia juga bisa otomatis balik ke atas kan misalkan kita mau menginput angka yang lain. Nah itu tuh dimasukinnya tuh di codingannya itu. Lalu selanjutnya yang penting tuh kenapa sih si rodanya bisa bergerak, karena di dalam stepper itu kan ada magnet. Nah ketika magnet itu dialiri oleh tegangan, maka magnet itu akan menarik dari roda si dalam steppernya. Jadi ketika kita menginput angka 1, angka ataupun angka 2, si roda otomatis akan bergerak karena ada tegangan yang masuk. Nah, ketika kita memasukkan angka 1, maka dia akan bergerak 1 kali ke arah kanan. Lalu ketika kita menginput angka 2, dia akan bergerak 2 kali ke arah kanan juga, dan begitu seterusnya sampai kita menginput angka 8. Nanti akan ada yang bergerak ke arah kanan ataupun ada yang bergerak ke arah kiri. Jadi kesimpulannya untuk praktik ketiga pada kali ini, kelompok kami berhasil membuktikan bahwa ketika diinput angka 1 ataupun hingga angka 8, roda dapat berputar ke arah kiri maupun ke arah kanan, dan juga pergerakannya sesuai dengan modul yang diberikan. Nah, mungkin itu saja presentasi praktik ketiga yang dapat kelompok kami dapat sampaikan. Sampai bertemu di praktik selanjutnya. Terima kasih.